Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Selasa Masjid Nur Mirah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita di malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali melanjutkan kajian kita dalam keadaan yang sehat. Jiwa raga kita senantiasa mendapatkan naungan rahmat dan berkahnya, dan juga senantiasa dimudahkan dalam urusan kita menjalankan kebaikan, menjalankan amal yang baik, amal soleh sebagai bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan terakhir kita 2 bulan yang lalu di akhir Agustus ya, kita sampai pada pembahasan mengenai rencana Abdul Muthalib untuk mengorbankan anaknya Abdullah, dan juga bagaimana pengorbanan manusia ini menjadi tradisi di kalangan suku-suku di zaman dahulu, bukan hanya di kalangan orang Arab, ternyata juga di kalangan suku-suku yang lainnya, termasuk juga di kalangan leluhur kita dulu. Nah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan ya. Abdul Muthalib pernah bernazar karena ya diejek oleh salah seorang saudaranya ya. Pada waktu itu ya Abdul Muthalib sebagai pimpinan orang-orang Quraisy, tetapi anaknya tidak banyak. Nah, karena itu Abdul Muthalib bernazar, seandainya aku diberi anak laki-laki jumlahnya 10 dan mereka tumbuh sampai besar, sampai dewasa, maka salah seorang di antara mereka akan aku korbankan. Nah, kemudian ketika anak-anaknya sudah dewasa, setelah peristiwa ditemukannya sumur Zam-Zam yang sempat menghilang sekian generasi, Abdul Muthalib berusaha untuk menepati janji atau nazar yang pernah dia ucapkan. Nah, kemudian pada hari yang telah ditentukan ya, diajaklah Abdullah ini berangkat ke sekitar Ka'bah, halaman Ka'bah, tempat di mana rencananya di situ Abdullah ini akan disembelih. Berita bahwa Abdul Muthalib akan mengorbankan anaknya ini kemudian terdengar di kalangan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, dan ramailah satu kota, rata-rata mereka
menolak rencana Abdul Muthalib. Tetapi karena itu adalah nazar sudah diucapkan, maka nazar itu harus ditepati. Tetangga kiri kanan, kerabat, tidak sedikit di antara mereka yang menyampaikan kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, jangan engkau kerjakan nazarmu." Apalagi Abdullah ini adalah pemuda yang secara fisik dikenal sebagai pemuda yang ganteng. Secara akhlaknya baik. Pokoknya pemuda yang ideal, baik dari sisi fisik dan juga baik dari sisi akhlak. Tentu ketika Abdullah ini harus dikorbankan, orang-orang akan merasa kehilangan. Nah, di hari itu akhirnya karena Abdul Muthalib ini sudah bertekad untuk melaksanakan nazarnya, ya dia ajak Abdullah ini berangkat ke halaman Ka'bah. Orang-orang kemudian berdatangan. Mereka masih menyampaikan kepada Abdul Muthalib, "Jangan engkau kerjakan Abdul Muthalib." Tetapi suara-suara itu tidak ada yang digubris. Bahkan sampai teman-temannya Abdullah, teman-teman sebaya, teman-teman sepermainan itu sampai menyampaikan kepada Abdul Muthalib, "Kalau kami harus menebus Abdullah ini dengan harta, kami siap akan mengumpulkan harta." Berapa harta yang harus kami kumpulkan? Kalau bahasa kita mungkin wani piro toh. Sebagai bentuk solidaritas mereka kepada Abdullah. Jadi Abdullah ini orang yang sangat diterima dengan baik di kalangan orang-orang Quraisy. Meskipun teman-temannya sudah menyampaikan tawaran kepada Abdul Muthalib, kalau harus ditebus dengan harta, kami siap, tinggal disebutkan berapa harta yang kami harus kumpulkan. Tetapi Abdul Muthalib tidak bergeming. Nah, di saat-saat yang mendebarkan itu, saat-saat di mana sudah hampir Abdullah ini disembelih, sebagaimana dulu leluhurnya Ismail juga hampir disembelih, dilalah, kalau kata orang Solo dilalai Jadi tiba-tiba ini ada seorang sepuh itu berteriak begini, Abdul Muthalib, jangan kamu lanjutkan. Kamu ini pimpinan orang-orang Quraisy. Kalau kamu lanjutkan menyembelih anakmu, maka perbuatanmu ini nanti akan diikuti oleh orang-orang Quraisy setelahmu. Mendengar kata-kata orang sepuh ini, Abdul Muthalib ini jadi berpikir ulang. Kemudian orang sepuh tadi mengatakan, "Cobalah kamu pergi ke Syam, di sana ada seseorang yang dikenal bijak." Mungkin kalau bahasa kita orang pintar semacam kalau kita sebut orang pintar itu kan identik dengan dukun Jadi orang yang sering dimintai pendapat, dimintai jalan keluar ketika ada seseorang atau ada satu pihak yang mendapatkan masalah. Akhirnya setelah ada yang menyampaikan seperti itu, menyampaikan usulan agar Abdul Muthalib ini berangkat ke Syam, barulah Abdul Muthalib kemudian berhenti. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, tidak menunggu lama, Abdul Muthalib kemudian berangkat ke Syam, menemui orang yang dimaksud tadi, dan kemudian orang tadi memberikan saran, memberikan jalan keluar kepada Abdul Muthalib. Kamu undi anakmu, diundi Ini biasanya kalau dulu mengundi itu dengan anak panah Satu anak panah ada nama Abdullah. Satu anak panah 10 ekor unta. Pokoknya kamu undi anakmu sampai yang keluar adalah unta. Diundi pertama kali, yang keluar masih Abdullah. Diulangi lagi, masih Abdullah, sampai yang 10 kali barulah yang keluar adalah unta. Nah, dengan demikian kemudian Abdullah ini tidak jadi
disembelih. Tetapi kemudian sebagai gantinya Abdul Muthalib mengorbankan 100 ekor unta sebagai ganti, sebagai tebusan untuk satu jiwanya Abdullah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 569 Masehi atau ada yang mengatakan sekitar 570 Masehi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama ya, orang-orang Arab jahiliyah, terutama orang-orang Quraisy, meskipun mereka hidup dalam keadaan jahiliyah, di lingkungan jahiliyah, di zaman jahiliyah, dengan akhlak jahiliyah, akhlak-akhlak buruk yang dikenal oleh sejarah manusia ya, mereka ya menghalalkan bangkai, menghalalkan zina dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah mereka masih ada akhlak baik yang mereka pertahankan. Apa akhlak baik yang mereka pertahankan? Pertama, menepati janji. Menepati janji ini menjadi satu akhlak baik yang menjadi keistimewaan bangsa Arab dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Baik janji kepada Allah atau juga janji kepada manusia. Nah, nazar ini kan janji kepada Allah. Jadi kalau orang Arab, orang Quraisy itu sudah berjanji, maka pantang bagi mereka untuk melanggar janji tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah begitu besarnya solidaritas yang terbangun di kalangan mereka. Anak-anak muda, teman-temannya Abdullah itu sampai rela mengumpulkan harta agar rencana menyembelih Abdullah ini digagalkan. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah dalam sepanjang atau dalam sejarah umat manusia ya, di sejarah umat manusia dari zaman apapun ya, biasanya ya nasihat masukan dari orang yang punya umur alias orang yang sudah sepuh itu akan lebih didengar dibandingkan dengan nasihat dari orang yang masih lebih muda. Sampai sekarang pun juga seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ya melakukan satu hal yang mungkin dianggap itu salah atau kurang tepat, ada anak muda yang komentar, kok begitu? Ya, kadang kita wah, cah nom. Pengalamannya mungkin masih belum banyak. Tetapi ketika yang komentar itu adalah orang yang sudah kita anggap sepuh, kita hormati ya, kita anggap ini tokoh, maka biasanya kita akan lebih mudah untuk menerima nasihat itu. Dan begitulah yang terjadi di zaman itu. Nah, adanya orang tua yang menyampaikan kepada Abdul Muthalib agar menghentikan rencananya karena khawatir kalau itu jadi dikerjakan nanti akan diikuti oleh orang lain. Nah, nasihat ini kemudian dipertimbangkan dengan baik oleh Abdul Muthalib, bahkan dengan nasihat itu dia gagalkan rencana untuk menyembelih anaknya sebagai nadar yang dulu pernah dia sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pada saat Abdullah bin Abdul Muthalib ini hampir disembelih ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya. Banyak orang-orang yang datang ke halaman Ka'bah untuk menyaksikan peristiwa itu. Tapi ada juga di antara orang-orang Quraisy ini yang tidak datang tetapi memendam perasaan khawatir dan harap-harap cemas. Di antara yang waktu itu memilih untuk tidak datang karena khawatir, harap-harap cemas, kemudian di tempat dia ya, orang ini memanjatkan doa agar rencana menyembelih Abdullah ini tidak jadi dilaksanakan adalah seorang gadis
dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahab. Nah, Aminah binti Wahab ini dulunya ketika Abdullah masih kecil memang tetangga. Jadi tetangga satu kampung. Tetangga sekaligus keluarga besar. Keluarga besar. Jadi kalau Abdullah ini kan nasabnya nanti ke atas itu ketemu sampai Kusoy. Aminah ini nasabnya ke atas ketemu sampai Zuhrah. Zuhrah dan Kusoy ini kakak beradik. Anaknya Kilab. Nah, jadi mbahnya yang kesekian generasi itu memang ketemu di Kilab. Nah, Aminah inilah yang kemudian berharap-harap cemas agar rencana untuk menyembelih Abdullah ini digagalkan, dan harapan dia ternyata terwujud. Nah, karena itu ya, tidak lama setelah kejadian rencana mengorbankan Abdullah yang gagal itu, Abdullah ini kemudian dinikahkan oleh keluarganya dengan Aminah binti Wahab. Nah, usianya pada waktu itu ada yang mengatakan baru 25 tahun, kemudian pendapat lain mengatakan sekitar 30 tahun, dan tidak lebih dari itu. Artinya masih usia-usia muda. Nah, tidak lama setelah pernikahan Abdullah dan Aminah, qadarullah pada waktu itu kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dalam 1 tahun ini ada jadwal ya, jadwal berdagang ya ke Syam ya. Sekali perjalanan dalam 1 tahun, kemudian ke Yaman sekali perjalanan ya. Tidak lama setelah Abdullah menikah ini, Abdullah ini harus segera ikut dalam kafilah dagang tersebut. Maka di hari kedua atau ketiga ya, di hari ketiga setelah pernikahannya, ini pengantin baru ya. Pengantin baru ini kan lazimnya ya setelah menikah ya bulan madu ya. Nggak mau ya pergi berpisah dalam waktu lama, apalagi dalam jarak yang jauh ya. Ini lazimnya seperti itu. Tetapi karena Abdullah ini mendapatkan amanah untuk menjalankan perdagangan kaumnya, orang-orang Quraisy, tanggung jawab dia sebagai salah satu anggota tim dagang ini mengalahkan keinginan dia untuk tinggal berlama-lama berbulan madu dengan istrinya. Maka berangkatlah Abdullah ini bersama dengan rombongan yang lainnya meninggalkan Makkah. Nah, tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, setelah selesai urusan dagang ya, Abdullah ini dalam perjalanan pulang ke Mekah, singgah di Madinah, kemudian dalam keadaan sakit. Waktu itu namanya masih Yathrib. Nah, sakit inilah yang kemudian mengantarkan dia sampai ajalnya dan akhirnya meninggal dunia di usia yang masih muda, sekitar 30 tahun. Kemudian Abdullah ini dikuburkan di Yathrib. Nah, jadi Aminah ini bertemu dengan Abdullah sebagai suaminya yang sah ini berapa hari? Nggak nyampe 1 pekan. 3 hari, 2 atau 3 hari. Setelah itu suaminya pamit, ikut rombongan dagang, dan pulang-pulang tinggal nama saja. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Abdullah pulang tinggal nama saja, tetapi ternyata sebelum ya, Abdullah ya, meninggal dunia ini ya, Allah Subhanahu wa taala ya telah menanamkan bibit di rahim Fatimah, di rahim Aminah, mohon maaf, di rahim Aminah ini dari pernikahan dengan pemuda yang bernama Abdullah ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, peristiwa meninggalnya Abdullah ini terjadi sekitar tahun 570 Masehi.
Dan di tahun itu selain ada peristiwa meninggalnya Abdullah, ada peristiwa penting juga yang diabadikan dalam Al-Quran dan dikenal dengan satu nama, yaitu tahun gajah. Nah, ini masyhur sekali ya. Jadi ceritanya ya, pada waktu itu ya, Raja Abrahah ini memimpin satu pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, kita kembali ya ke apa yang dulu pernah kita bahas ya. Jadi Jazirah Arab ini adalah negeri yang sebenarnya tidak tersentuh oleh peradaban Persia yang ada di timur atau peradaban Romawi yang ada di utara. Tidak begitu tersentuh, terutama daerah Hijaz, daerah pertengahan. Orang Persia, orang Romawi itu tidak begitu tertarik untuk menguasai Jazirah Arab. Kenapa? Tidak ada kekayaan alam yang waktu itu bisa mereka dapatkan. Nah, tetapi antara Persia dan Romawi ini memang dikenal keduanya saling bersaing, adu pengaruh. Nah, pada waktu itu orang-orang Persia ini berusaha untuk memperluas pengaruhnya, menyebarkan pengaruhnya ke Jazirah Arab melalui daerah selatan, yaitu melalui daerah Yaman. Di Yaman waktu itu ada seorang raja Himyar namanya Zunuwas. Agamanya Yahudi tetapi pro dengan Persia. Nah, jadi memang kedekatan antara Yahudi dengan Persia ini lama sekali ya. Sudah sekian lama memang dalam sejarah ya, Yahudi ini dekat sekali dengan Persia. Nah, makanya sekarang kalau di Iran ya, banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana, ya memang dulunya leluhur mereka dekat sekali dengan leluhurnya orang-orang Iran, yaitu Persia. Nah, punya kedekatan dari sisi sejarah. Nah, Zunuwas yang lebih pro kepada Persia ini kemudian ya tidak disukai oleh orang-orang Romawi. Maka Romawi kemudian mengirimkan beberapa misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke Jazirah Arab melalui Yaman. Nah, beberapa orang Arab terutama yang tinggal di Najran, mereka kemudian masuk Kristen. Lama-kelamaan jumlah mereka semakin banyak, dan ini menjadikan Zunuwas sebagai raja Yahudi merasa tidak senang dengan perkembangan agama Kristen. Karena itulah kemudian Zunuwas ini membuat satu keputusan, yaitu dia membantai orang-orang Kristen, dia bunuh orang-orang Kristen dengan cara dimasukkan ke dalam kobaran api yang ada di dalam parit. Jadi orang-orang Kristen ini dilemparkan ke dalam parit yang di sana sudah dinyalakan api yang menyala-nyala. Nah, ini sebagaimana yang diceritakan dalam surat Al-Buruj mengenai kisah Ashabul Ukhdud. Nah, berita pembantaian orang-orang Kristen yang ada di Najran ini kemudian terdengar oleh Romawi, Kaisar Romawi. Kaisar Romawi yang memposisikan diri sebagai pelindung bagi agama Kristen akhirnya marah besar. Dia kemudian memerintahkan kepada Raja Habasyah, Raja Najasyi, ya Habasyah ini kalau sekarang ada di daerah Ethiopia, Eritrea, ya, Afrika Timur. Dan Habasyah pada waktu itu rajanya, penduduknya menganut agama Kristen. Kaisar Romawi ini memerintahkan kepada Raja Najasyi untuk melakukan tindakan balasan kepada Raja Zunuwas yang telah membantai saudara-saudara mereka yang sama-sama ya dalam satu agama Kristen. Karena itulah kemudian Raja Najasyi ini mengirimkan panglimanya namanya Aryat. Nah, Aryat ini dikirimkan dengan sekian banyak prajurit untuk menghukum Raja Zunuwas. Singkat cerita, Zunuwas kalah, bahkan terbunuh, dan sejak saat itulah
daerah Yaman ini berada di bawah kekuasaan Habasyah. Jadi menjadi semacam daerah kekuasaan Habasyah yang ada di luar benua Afrika. Penduduknya Arab tetapi penguasanya orang Habasyah alias orang Negro. Nah, Aryad ini memang dikenal sebagai panglima yang pemberani. Cuma sayangnya orangnya galak, mungkin kalau bahasa kita begitu ya. Orangnya kejam. Dikenal sebagai pemimpin yang bertangan besi. Karena itu dia nggak disukai oleh sebagian anak buahnya. Nah, muncullah seorang tokoh namanya Abraha. Abraha ini melakukan kudeta kepada Aryad. Aryad kemudian dibunuh dan akhirnya Abraha tampil sebagai pengganti Aryad sebagai gubernur Habasyah atas daerah Yaman. Karena Aryad ini adalah orang yang dikirim oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi merasa tidak senang dengan tindakan sepihak yang dilakukan oleh Abraha. Dia marah besar. Nah, untuk meredam kemarahan Raja Najasyi ini, kemudian Abraha ini membangun satu bangunan besar, satu gereja besar yang diberi nama Al-Qulais. Nah, kata Abraha kepada Raja Najasyi, ya, dia waktu itu mengirimkan surat, ya. Inni banaitu laka ayuhal malik kanisah lam yabni mislaha al-malik qablaka. Wahai Raja Najasyi, aku telah membangun untukmu, aku persembahkan kepadamu satu bangunan besar, satu gereja besar, di mana tidak ada raja-raja sebelum saya yang membangun bangunan besar seperti yang aku bangun ini. Nah, jadi bangunan gereja besar ini atau gereja Al-Qulais ini dibangun oleh Abraha. Tujuannya yang pertama untuk mengambil simpati Raja Najasyi agar tidak membenci tindakan yang pernah dilakukan oleh Abraha kepada Aryad. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan gereja Qulais ini juga ada motif ekonomi. Jadi pada waktu itu Abraha ini ingin memindahkan pasar yang sangat ramai di Mekah ke Yaman. Mengapa Mekah ini menjadi pasar yang sangat ramai? Karena di Mekah ada satu bangunan yang bernama Ka'bah. Orang-orang Arab dari berbagai penjuru negeri mereka rela datang mengunjungi Ka'bah. Mereka rela menyisihkan sebagian harta mereka untuk pemeliharaan Ka'bah. Dan secara otomatis pada saat orang-orang datang ke Mekah, maka Mekah ini menjadi satu tempat yang ramai sekali. Muncullah pasar di situ. Nah, inilah yang kemudian oleh Abraha, ya, ingin disaingi. Jadi Abraha ingin agar pasar yang ada di Mekah ini mati dan pasar itu pindah ke Yaman. Kemudian yang ketiga, tujuan pembangunan gereja Al-Qulais oleh Abraha ini tentu ada motif agama. Yang pertama tadi motif politik, kedua motif ekonomi, ketiga motif agama, yaitu ingin menguatkan agama Kristen yang ada di Jazirah Arab. Nah, bangunan baru yang demikian megah ini kemudian segera menjadi perbincangan di kalangan orang-orang Arab. Maka suatu ketika datanglah salah seorang Arab
datang masuk ke gereja Al-Qulais ini, kemudian dia membuang kotoran di situ. BAB. Dan ini jelas merupakan satu penghinaan. Dimanapun tempatnya, kalau ada orang yang berbeda agama, jangankan berbeda agama ya, satu agama yang sama ya, masuk ke tempat ibadah, ke tempat suci, misalkan masuk ke masjid ya, ada orang datang ke masjid ya, kok tiba-tiba BAB atau BAK, pasti kita yang di masjid akan marah, betul tidak? Nah, ini juga terjadi di zaman Rasulullah. Ketika para sahabat sedang bersama dengan Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, jadi pada waktu itu bangunan masjidnya tidak sebagaimana hari ini. Jadi atapnya itu masih dari daun-daun kurma. Kemudian lantainya langsung tanah. Sehingga bagi orang yang jarang jalan-jalan ke kota, orang dusun jarang jalan-jalan ke kota, ada bangunan seperti itu, dia anggap ini bangunan biasa saja, tidak jauh berbeda dengan bangunan yang lainnya. Nah, karena itulah ya, ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat ini, datang orang Arab Badui, orang Arab kampung, tiba-tiba masuk ke dalam masjid tanpa banyak berbicara, kemudian langsung utur, ya, alias kencing di masjid. Para sahabat kemudian kaget. Bahkan ada beberapa sahabat ini yang sudah bangkit dari tempat duduknya, ingin membentak orang tadi. Kata Rasulullah, biarkan dia, biar sampai selesai dulu. Nah, setelah selesai, baru kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang tadi, kamu tahu nggak, ini masjid, tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah, dan tidak semestinya kamu kencing di masjid. Nah, ternyata orang tadi memang nggak tahu kalau itu masjid. Nah, akhirnya singkat cerita ya, orang tadi kemudian pergi, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil satu ember air, kemudian diguyurkan di bekas air kencing tadi. Nah, dimanapun ya, membuang kotoran di tempat ibadah itu tentu akan dianggap sebagai satu kesalahan besar. Apalagi yang melakukan itu adalah orang yang berbeda agama, akan dianggap sebagai satu penghinaan, satu pelecehan, dan jelas ini merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, tindakan yang tidak terpuji. Nah, karena itu pada saat ada orang Arab yang datang ke gereja Al-Qulais, dia langsung BAB di situ. Ini mudah sekali dipahami sebagai satu penghinaan, bahkan ini adalah satu pernyataan perang terhadap Abraha yang membangun gereja tersebut. Karena itulah kemudian Abraha marah ya, marah dengan kemarahan yang bukan kemarahan yang biasa ya, tapi marah sekali. Bahkan ya, dia kumpulkan pasukannya ya, kemudian dia berangkat dengan membawa pasukan gajah, binatang yang di Jazirah Arab itu jarang dijumpai orang. Nah, ini gajahnya gajah Afrika. Cara ngangkutnya dari Ethiopia, dari Habasah ke Yaman bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga belum tahu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah ada teknologi ya. Teknologi untuk mengangkut gajah ya. Nah, pada saat rombongan Raja Abraha ini berangkat ya dari Yaman menuju Mekah,
Orang-orang Arab ini kemudian mendengar ada satu pasukan yang akan menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Bagi orang Arab bukan hanya yang tinggal di Mekah, termasuk juga yang tinggal di luar Mekah, termasuk juga yang tinggal di Yaman, ataupun daerah antara Yaman dengan Mekah. Mereka semuanya sudah sama maklum bahwa di Mekah ada Ka'bah. Ka'bah ini bangunan tua yang mereka hormati, mereka sucikan, dan mereka tidak rela kalau ada siapapun orangnya yang berusaha untuk mengotori bangunan tersebut, apalagi menghancurkannya. Nah, karena itulah ya, beberapa orang Arab ini berusaha untuk menghalang-halangi pasukan gajah. Di antaranya ada ya Dzunafar al-Himyari. Ini yang pertama kali, orang Arab yang pertama kali menghadang pasukannya Abraha. Tetapi pasukan Abraha ini ternyata adalah pasukan yang sangat tangguh, tidak mudah untuk dikalahkan. Sehingga Dzunafar al-Himyari ini kemudian ditangkap, bahkan hampir saja dibunuh. Dzunafar ini kemudian menyampaikan permintaan ampun kepada Abraha, dan bahkan menyampaikan barangkali suatu saat saya bisa membantu atau bisa memberikan pertolongan kepadamu, tolong lepaskanlah saya. Akhirnya dilepaskan. Selain Dzunafar al-Himyari ya, ada juga Nufail bin Khubayb al-Khuthami melakukan hal yang sama, menghalang-halangi pasukannya Abraha. Tapi sekali lagi nasibnya sama seperti Dzunafar al-Himyari, ditangkap dan bahkan hampir dibunuh. Tetapi sekali lagi orang ini meminta maaf dan dimaafkan oleh Abraha. Nah, akhirnya ya, karena orang-orang Arab ini mengetahui pasukan Abraha ini tidak terkalahkan, sampailah pasukan Abraha di daerah Thaif ya, sampai di daerah Thaif. Di sana ya, datanglah Mas'ud bin Mu'attab Ats-Tsaqafi yang menyatakan ya, damai dengan Abraha, tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas'ud bin Mu'attab Ats-Tsaqafi ini menawarkan seseorang untuk menjadi penunjuk jalan bagi pasukan Abraha kemana arah Mekah itu. Akhirnya dipilihlah seseorang namanya Abu Rigol ya. Abu Rigol ini orang Thaif, dan memang hubungan antara Thaif dan Mekah ini kadang ya, hubungannya tidak begitu baik. Kenapa ya? Di Thaif ya, pada waktu itu ya, orang-orang Thaif ini juga berusaha untuk mengalihkan perhatian orang-orang Arab dari Mekah ke Thaif. Kalau di Mekah ada Ka'bah, di Thaif mereka juga membuat bangunan tersendiri. Tetapi ternyata bangunan itu kalah terkenal dibandingkan dengan Ka'bah. Akhirnya ada semacam perasaan ya, iri terhadap orang-orang yang ada di Mekah. Nah, Abu Rigol yang secara sukarela menawarkan diri sebagai penunjuk jalan ini, ternyata sebelum sampai Mekah dia mati di daerah Al-Mughammis. Mati di daerah Al-Mughammis, kemudian dikubur di sana. Nah, nanti ya, kuburannya Abu Rigol ini sampai di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir kemudian dewasa, kuburannya Abu Rigol ini nanti akan dilempari orang-orang yang lewat di situ, di Al-Mughammis. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai seorang pengkhianat, orang yang berpihak kepada musuh. Nah, bagaimana perjalanannya Abraha ini? Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan di malam hari ini. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.